kalau seandainya Nahdlatul Wathon itu ada yang mengatakan tradisi ini bid'ah, tanggapan Nahdlatul Wathon sendiri Ya gimana? nggak masalah. Nah, Amal ibadah masing-masing. oke. Lana amaluna walakum a'malukum. Jadi sebenarnya gini, Bagi kamu amalmu, bagi kita Gini. amal kita. Dulu kami itu oleh beliau diajak ngaji untuk Mizanul Kubro Imam Sya'roni. Oke. Itu sangat membekas bagi kita kader-kader NWDI. Kan di dalam Mizanul Kubro itu dijelasin bahwa semua mazhab itu ada tempatnya masing-masing. Artinya misalnya ketika Imam Maliki misalnya menghalalkan makan ular, yang penting disembelih dengan cara syariat kan. Itu kita lama itu membahas. Akhirnya sampai kita pada kesimpulan bersama ustadz-ustadz gitu. Ternyata bahwa sekarang banyak umat Islam yang tinggal di tempat-tempat yang tidak ada sumber protein kecuali macam ular. Di mana? Di padang pasir. Orang di Nigeria, orang di Sahara sana, dia nggak punya kambing, nggak punya sapi. Kalau nggak makan ular, seperti beliau ini, gitu. Dari mana sumber proteinnya gitu kan? Jadi, enggak, ini serius. Jadi memang ternyata perbedaan pendapat itu untuk memberikan kelapangan, dan itu kita ditekankan dari dulu. Sehingga ya kita tidak masalah gitu ya kalau ada perbedaan ya memang itu bagian dari kelapangan Islam. Dulu di Pancor, di pusat NWDI itu ada beberapa warga Ahmadiyah. Kita tahu Ahmadiyah, tapi kita nggak pernah ganggu. Jadi itu real betul ya, toleransi ya, tidak diganggu, tidak dibiarkan gitu, dan menjadi anggota masyarakat biasa saja. Walaupun perbedaannya sangat jauh. Ahmadiyah kalau nggak salah dihukumin sesat ya di Indonesia. Iya, di Indonesia. Banyak fatwa MUI. sesatnya Kok bisa Nahdlatul Wathon bahkan setoleransi itu sama organisasi yang dianggap sesat tuh? Bukan organisasi, warga Ahmadiyah yang tinggal. Jadi civil rights-nya itu kita pahami ya memang itu haknya dia untuk hidup damai di situ. Ini bukan masalah paham agama ya, tapi haknya sebagai manusia. Sebenarnya kan kalau Nabi bahkan mengajarkan tawanan aja harus diperlakukan dengan baik. Yang jelas itu bukan hanya orang kafir, tapi kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Tetap harus diperlakukan baik. Ketika ditawan, memperlakukan dengan baik. Sebagaimana akhirnya jadi perintah Al-Quran kan, mengasihi itu bukan hanya anak yatim, tapi juga para tawanan perang. Firaun juga ya, kalau nggak salah ya, Nabi Musa disuruh dengan lembut. Firaun bro. Tapi berarti DPR dikata-katain tuh harusnya Kalau Fir'aun aja lembut gitu maksudnya. Kenapa perbandingan Anda Firaun dengan ini? Bukan, Fir'aun kan lebih jahat banget gitu. Ini? DPR ya mungkin ada gitu.